Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bagaimana penggunaan obat tramadol ini bisa dikonsumsi? Kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan M. Syahril. Selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mas Reza. Salam sehat semua. Salam sehat Pak Syahril. Pak Syahril, soal temuan kasus yang ada di Desa Mulya Jaya, di mana ratusan warga begitu Pak Syahril mengalami kecanduan begitu ya terhadap obat tramadol ini, seperti apa reaksi dari Kemenkes sejauh ini? Ya, kita semua sebetulnya prihatin ya. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini hanya tujuan ekonomi kan, ujung-ujungnya kan ekonomi ya. Dia awalnya memberikan gratis, tapi lama-lama orang itu akan kecanduan dan akhirnya akan membeli obat-obat itu tersebut ya. Nah, pada kesempatan ini kita memang harus memberikan edukasi, sosialisasi ya, supaya tidak terjadi lagi karena obat-obat ini memang ada yang mengancam tubuh masing-masing yang berbahaya di kemudian hari ya. Nah, kalau kita melihat Mas ya, tramadol ini sebetulnya obat yang digunakan oleh dokter atau di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Memang klasifikasinya nyeri yang sedang sampai yang berat ya. Nah, tentu saja tramadol ini memang secara kimia, secara bahan kimianya itu mengandung zat opioid ya, atau opiat yang bersama dengan yang ada di otak yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza, yang intinya adalah obat ini akan memblok ya reseptor itu agar rasa nyeri yang diderita seseorang itu tidak terjadi gitu ya. Nah, tetapi secara penggunaannya oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan ini masuk dalam obat tertentu. Kalau boleh dikatakan lagi namanya obat keras. Nah, kenapa dikatakan obat keras? Karena obat-obat ini mengandung ya dampak yang jauh lebih besar apabila digunakan dalam dosis yang berlebihan dan terus-menerus. Nah, tentu saja kali ini kita akan membahas bagaimana kaitannya apakah narkotik, psikotropik, dan bahayanya dalam penggunaan tramadol, apalagi tadi dikaitkan dengan bersamaan meminumnya dengan Alzheimer ya, itu salah satu obat anti psikotropik. Tapi Pak Syahril, ini kan tramadol ini harus dengan resep dokter ya Pak Syahril. Kenapa ini bisa diperjualbelikan secara bebas Pak Syahril? Ya betul, jadi sudah dalam peraturan Badan POM yang sudah dikeluarkan tadi ya, nomor 10 tahun 2019, ini adalah obat-obat masuk obat-obat tertentu yang dalam pengawasan Mas. Nah, pengawasan ini tuh hampir sama ketatnya dengan pengawasan obat-obat narkotik dan psikotropik. Jadi tidak boleh dijual bebas, bahkan di toko-toko obat ya, toko-toko obat dilarang menjual ini sebetulnya ya. Nah, di apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan, obat ini harus tercatat dengan baik dan penyimpanannya masuk dalam satu almari yang bersamaan dengan obat-obat narkotik dan psikotropik. Dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter, Mas. Jadi tidak boleh sembarang orang, apalagi dijual bebas. Nah, kalau kenyataannya di lapangan terjadi seperti ini, inilah suatu yang harus kita telusur dan harus kita tertibkan ya. Oke, jadi langkah Kemenkes ke depan seperti apa nih? Apakah akan bekerjasama dengan pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, sebetulnya pemakaian obat-obat tertentu ya atau obat keras bahkan masuk narkotik dan psikotropik ini dalam pengawasan satu oleh Badan POM, oleh Kementerian Kesehatan, dan jangan lupa ini Badan Narkotika Nasional juga masuk karena bagian dari efek yang disebabkan oleh obat ini juga ada kaitannya dengan itu. Jadi ketiga lembaga ini termasuk polisi tentu saja ya untuk melakukan ini, menertibkan ini, ditertibkan di awal ya, jangan sampai ada kejadian kita baru, tetapi kita sudah ada aturan-aturan bagaimana pengadaan, bagaimana penyimpanan, bagaimana penyaluran, bahkan penggunaannya itu diatur, termasuk di dalam pemusnahannya apabila obat itu sudah masuk ke daluarsa gitu ya. Oke, tapi data dari Kemenkes sebelumnya, apakah kasus seperti ini pernah terjadi Pak? Bahwa ada obat yang termasuk dalam golongan OOT begitu diperjualbelikan secara bebas? Oh ada, ini obat ini sudah lama terjadi ya, di tahun sebelum tahun 2000 pun itu banyak terjadi. Hanya saja saat ini mungkin orang-orang kita ini ada yang semakin lebih pinter lagi dalam mensiasati. Biasalah kalau
ujung-ujungnya ekonomi kan dengan cara mereka bagaimana melakukan penjual belian ini dengan cara ilegal. Dan tentu saja sebagai tambahan saja Mas Reza, jadi Ya. penggunaan tramadol ini biasanya dicampur ya dengan yang lain karena efek dari narkotiknya tidak terlalu besar sebetulnya ya, maupun psikotropik ya. Tapi begitu dia dicampur dengan alkohol pokoknya atau eksamer tadi, maka dia akan meningkatkan itu. Makanya tadi iming-imingnya meningkatkan stamina, membuat euforia dan sebagainya. Ini bagian dari kepiawaian orang-orang yang menjual ini untuk motif ekonomi gitu. Nah ini yang harus kita lakukan, edukasi kepada masyarakat dan juga tentu saja penertiban kepada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan ini. Oke, dari kasus di Desa Mulya Jaya di Karawang ini, Pak Syahril, bahkan tramadol ini dikonsumsi juga oleh anak-anak ini, Pak Syahril. Efeknya apa, Pak, terhadap anak-anak? Ya betul. Jadi tramadol ini memang sangat dilarang ya untuk anak-anak bahkan juga untuk lansia ya. Karena kan kerjanya tramadol tadi kan mempengaruhi susunan saraf pusat ya. Nah kalau anak-anak ini kan pertumbuhan sedang berlangsung sehingga kalau saraf pusat jadi dipengaruhi maka akan terjadi kerusakan, kelemahan. Bahkan tadi kalau sudah disampaikan efek samping yang terjadi. Nah untuk itu kita harus mencegah ini karena anak-anak ini kan generasi muda kita semua, termasuk lansia. Kalau lansia kan kita tahu kalau udah masuk lansia berbeda dengan anak-anak, justru fungsinya sudah semakin menurun. Kalau sudah makin menurun dipengaruhi lagi dengan obat ini akan semakin lemah dan semakin rusak gitu. Baik, terima kasih Pak Syahril, jubir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu.